Sejarah Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Tiranus, Yogyakarta. Yogyakarta adalah sebuah kota di tanah Jawa yang dikenal sebagai pusat budaya, sejarah, dan pendidikan di Indonesia. Kota ini memiliki suasana budaya tradisional yang dijaga dengan sangat baik, serta dipadukan dengan dinamika modern sehingga menjadikan kota ini sangat istimewa. GMII Tiranus Yogyakarta berdiri di tengah kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Terban nomor 42A, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dan merupakan bagian dari Majelis Wilayah 11 GMII yang mencakup Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awalnya, cikal bakal hadirnya GMII Tiranus Yogyakarta diawali sekitar tahun 1986 ketika keluarga Bapak Nindyo yang nazarnya dijawab oleh Tuhan menghibahkan sebuah tanah dan rumah di Jalan Cikditiro nomor 42 atau sekarang Jalan Terban nomor 42 Yogyakarta untuk digunakan sebagai tempat beribadah. Nazarnya adalah jika Tuhan memberikan kepada keluarganya seorang anak laki-laki, maka rumah tersebut akan dipersembahkan dan dipergunakan sebagai tempat ibadah atau gereja. Setelah Tuhan menjawab nazar tersebut, tanah dan bangunan rumah itu kemudian diserahkan oleh keluarga Bapak Nindyo kepada Majelis Sinode Gereja Pekabaran Injil Indonesia atau disingkat GPII. Dalam hal ini berada di bawah tanggung jawab pelayanan GPII Jemaat Margo Rahayu Prambanan. Rumah tersebut menjadi pos PI atau pos pekabaran Injil di kota Yogyakarta. Namun saat ini rumah tersebut sudah dibongkar dan lokasinya berada tepat di sebelah barat atau di sisi kanan gedung GMII Tiranus sekarang. Ibadah rutin di Pos PI Yogyakarta dilaksanakan pada hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 4 sore, yang diikuti oleh sekitar 10 orang jemaat GPII Margo Rahayu Prambanan, yang diantaranya adalah Ibu Neti Iswari selaku Bendahara Gereja, Ibu Ambar Subekti, dan Ibu Sutarto. Kehadiran rutin beberapa jemaat GPII Margo Rahayu Prambanan di Pos PI Yogyakarta bertujuan agar ibadah pada saat itu dapat menarik minat mahasiswa-mahasiswi Kristen yang tinggal di sekitar gereja untuk ikut beribadah. Tujuan ini tercapai oleh karena penyertaan Tuhan, sehingga ada mahasiswa-mahasiswi Kristen yang kemudian tergabung dalam ibadah di Pos PI GPII Yogyakarta ini. Bahkan, Tuhan juga mengirimkan jemaat-jemaat yang telah berkeluarga serta menetap di Yogyakarta dan sekitarnya dan kemudian menjadi anggota jemaat yang tetap. Pada tahun 1992, terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Majelis Sinode Gereja Pekabaran Injil Indonesia. 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1993, Gereja Pekabaran Injil Indonesia terpecah menjadi 2 sinode gereja yang baru, yaitu Gereja Misi Injili Indonesia yang disingkat GMII dan Gereja Kasih Karunia Indonesia yang disingkat GKARI. Perpecahan ini berdampak pada pelayanan di Yogyakarta, di mana jemaat yang berada di daerah Prambanan yang sebelumnya bernama GPII Margo Rahayu bergabung dalam naungan Majelis Sinode GKARI, sedangkan Pos PI di Yogyakarta bergabung dalam naungan Majelis Sinode GMII. Dan dalam perjalanan waktu, Pos PI GMII di Yogyakarta kemudian dilembagakan menjadi Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Tiranus Yogyakarta, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 November tahun 1993, yang kemudian menjadi tanggal ulang tahun
GMII Tiranus Yogyakarta. Nama Tiranus diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 9 yang mengingatkan bagaimana pengajaran firman Tuhan pernah bergema dari sebuah ruang kuliah bernama Tiranus di kota Efesus dan menjangkau banyak orang. Hal inilah yang menjadi harapan ketika nama Tiranus diberikan kepada jemaat GMII di Yogyakarta. Perjalanan pelayanan GMII Tiranus Yogyakarta beberapa kali mengalami tantangan. Di antaranya harus berpindah tempat dari gedung lama ke gedung yang saat ini digunakan. Namun karena terkendala beberapa hal dalam proses perpindahan tersebut, maka jemaat harus menyewa tempat untuk melaksanakan ibadah pada hari Minggu. Di antaranya adalah menyewa Hall The Phoenix Hotel di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Yogyakarta yang digunakan selama kurang lebih 6 bulan. Dilanjutkan dengan menyewa Hall Hotel Galuh Anindita di Jalan Chandra Kirana nomor 10 Terban Yogyakarta yang digunakan selama kurang lebih 3 tahun sebelum akhirnya dapat menggunakan gedung GMII Tiranus yang ada sekarang ini. Tantangan selanjutnya adalah menyangkut jumlah jemaat, di mana pernah keanggotaan jemaat hanya tinggal satu keluarga saja yang dilayani selama kurang lebih 1 tahun. Keluarga tersebut adalah keluarga Ubun Fritz Makaluas. Namun situasi ini dapat dilewati lagi karena penyertaan Tuhan bagi gerejanya, yang kemudian menghantarkan jiwa-jiwa untuk datang serta menjadi bagian dalam pertumbuhan jemaat GMII Tiranus Yogyakarta. Tidak berhenti sampai di situ, tantangan kembali datang, di mana GMII Tiranus harus berhadapan dengan masalah hukum terkait kepemilikan tanah dan bangunan di GMII Tiranus berdiri. Pada periode pelayanan penggembalaan jemaat oleh Pendeta Petrus Rijadi di tahun 2005, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia atau disingkat YPPII selaku bagian dari pelayanan bersama Sinode GMII saat itu meminta GMII Tiranus pindah tempat karena tanah dan gedung gereja telah dijual kepada Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak dari GMII Tiranus yang selama ini sudah mengelola tempat tersebut. Permintaan ini kemudian ditolak oleh Pendeta Petrus Rijadi selaku Ketua Majelis Jemaat saat itu dan bersama Majelis Jemaat GMII Tiranus Yogyakarta. Oleh karena penolakan tersebut, Majelis Sinode GMII yang mendapat tekanan dari YPPII menerbitkan surat keputusan untuk memberhentikan Pendeta Petrus Rijadi sebagai pendeta GMII dan juga memberhentikan Majelis Jemaat GMII Tiranus saat itu dari kepengurusan gereja. Situasi ini membuat GMII Tiranus memutuskan untuk mandiri atau dengan kata lain memisahkan diri dari Majelis Sinode GMII serta YPPII. Situasi ini berlangsung hingga tahun 2010 ketika dalam keputusan sidang Sinode GMII di Bogor diputuskan bahwa GMII memisahkan diri dari kesenafasan atau kesatuan dengan YPPII. Keterpisahan antara GMII dan YPPII ini kemudian berdampak positif pada hubungan Majelis Sinode GMII dengan GMII Tiranus Yogyakarta, sehingga kemudian terjadi rekonsiliasi. Pendeta Petrus Rijadi dipulihkan status kependetaannya, kemudian diikuti dengan pemulihan status Majelis Jemaat GMII Tiranus. Akhirnya, status keanggotaan GMII Tiranus Yogyakarta kembali berada di bawah naungan Majelis Sinode GMII
di bawah kepemimpinan Ketua Umum Sinode GMII saat itu, yaitu Pendeta Dr. Diki D. Ngaliaratan. Karena status keanggotaan GMII Tiranus Yogyakarta telah kembali dalam naungan Majelis Sinode GMII, maka masalah hukum tentang tanah gereja yang melibatkan YPPII dihadapi secara bersama-sama. Pada akhirnya, keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa Pendeta Petrus Rijadi bersalah dengan pelanggaran, yaitu menempati tempat yang bukan miliknya, sehingga Pendeta Petrus Rijadi dijatuhi hukuman sebagai tahanan kota dengan wajib lapor selama 10 bulan. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan kembali menyatakan kuasa-Nya. Oleh anugerah dan pertolongan Tuhan yang mengasihi gerejanya, setelah hasil persidangan, pihak Universitas Gadjah Mada selaku pemilik baru tanah dan bangunan gereja memutuskan untuk bekerja sama dengan Majelis Sinode GMII. Tanah dan bangunan gereja yang selama ini telah digunakan untuk pelayanan gerejawi diserahkan UGM untuk dikelola oleh Majelis Sinode GMII yang dalam hal ini oleh GMII Tiranus Yogyakarta. Keputusan tersebut ditandai dengan penanda tanganan MOU atau perjanjian bersama antara UGM dengan Majelis Sinode GMII, Majelis Jemaat GMII Tiranus Yogyakarta, dan juga ahli waris sebelumnya di hadapan notaris. Demikianlah bahwa tantangan demi tantangan dapat dilewati karena pemeliharaan Tuhan yang setia kepada gerejanya. Kita percaya Tuhan Yesus telah menyertai GMII Tiranus selama ini, akan senantiasa menyertai untuk seterusnya. GMII Tiranus Yogyakarta akan terus hadir dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Adapun hamba-hamba Tuhan yang telah melayani di GMII Tiranus Yogyakarta adalah sebagai berikut: Pendeta Adrianus Amakoten, Pendeta Rusli Hormati, Pendeta Petrus Srijadi, Pendeta Dwi Sitiastoro, Pendeta Non Karyani, Pendeta Elizabeth Malelak, Pendeta Supriyono, Evangelis Joni Lekawail, Pendeta Petrus Rijadi untuk periode kedua, Pendeta Andrayani DM Purba, Pendeta David A. Rapar, Pendeta Luciana Patianakota, Pendeta Theophilus D. Ziraluo sebagai pendeta fungsional, Pendeta Gerson Ishak M. Takoy. Puji Tuhan, Allah sungguh baik bagi Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Tiranus Yogyakarta. Mari kita senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan melalui GMII Tiranus. Banyak hal yang telah Tuhan kerjakan, banyak hal yang sedang Tuhan lakukan, dan banyak hal yang akan Tuhan perbuat bagi gerejanya. Gereja akan tetap ada sampai kepada kesudahan zaman, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya. Gereja hadir untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah harapan dan doa kita bagi GMII Tiranus Yogyakarta, yaitu dapat terus menjadi berkat dari generasi ke generasi dengan pemberitaan yang benar akan firman Tuhan. Kita berdoa agar melalui kehadiran
dan pelayanan GMII Tiranus Yogyakarta ini, jemaat akan terus berakar kuat, senantiasa bertumbuh sehat, dan menghasilkan buah lebat bagi kerajaan sorga. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.